Haleluya, haleluya. Selamat pagi sidang jemaat GPD Mudi Mulia yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini kita datang lagi dalam doa pagi. Mari saudara-saudara, sebelum kita lanjut dalam doa pagi dan mendengarkan renungan firman Allah, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur di pagi hari ini kami boleh merasakan betapa Tuhan terlalu baik dalam hidup kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Sepanjang malam kami boleh tidur beristirahat. Dan di pagi hari ini Bapa, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami melangkah di hari yang baru ini Tuhan, kami butuh Engkau, kami butuh firman-Mu. Sebab itu Tuhan mengurapi kami, mengurapi hamba-Mu, mengurapi jemaat-Mu, sehingga firman Allah yang kami baca, kami dengar, boleh kami renungkan, dan itu boleh menjadi pedoman kami di sepanjang hari ini Bapa. Berfirmanlah Engkau dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, jemaat Tuhan GPD Mulia dan siapa saja yang dapat mendengarkan siaran ini. Mari kita akan membaca firman Allah. Renungan firman Allah pada pagi hari ini saya ambil dari suratan Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Dalam kitab Filipi pasalnya yang pertama, kita akan membaca saudara-saudara ayat 2 sampai dengan ayat 4. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Ayat 4 kita baca sekali lagi. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Puji Tuhan. Yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini saya garis bawahi dalam ayatnya yang keempat, yaitu berdoa dengan sukacita. Haleluya. Saudara, kalau kita baca dari perikop ini, judul perikop ini, Lembaga Alkitab memberi judul Ucapan Syukur dan Doa. Ucapan syukur dan doa. Dan memang kalau kita membaca di kitab dan ayat yang lain, memang saudara-saudara, mengucap syukur dan berdoa itu sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Ya, sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Ketika kita berdoa, saudara-saudara, di situ ada ucapan syukur. Ketika kita mengucap syukur, di dalamnya ada doa. Jadi saudara-saudara, mengucap syukur dan doa itu seperti dua sisi dari satu mata uang, ya, dua sisi dari satu mata uang. Coba saudara ketika menerima uang yang pecahannya 50.000 yang baru, yang di sebelahnya sisi yang satu bergambarkan yaitu Haji Insinyur Juanda, ya, atau Insinyur Haji Juanda. Dan di sisi yang sebelahnya, saudara-saudara, gambarnya seorang gadis yang sedang menari lenong atau penari lenong. Nah, ketika saudara menerima uang 50.000 itu dan hanya bergambarkan Insinyur Haji Juanda dan di sebelahnya gambarnya lain, berarti bukan uang 50.000 yang asli atau tidak memiliki gambar penari lenong. Berarti itu bukan uang 50.000 asli alias palsu. Nah, demikian saudara-saudara, ucapan syukur dan doa itu
tidak dapat dipisahkan. Ya, tidak dapat dipisahkan. Saudara, Paulus katakan, setiap kali aku berdoa, aku selalu berdoa dengan senang hati. Ya, berdoa dengan senang hati, berdoa dengan sukacita. Sukacita itu artinya dengan senang hati, dengan gembira, dengan girang, ya. Dengan gembira, dengan senang hati, dengan girang. Ketika kita melakukan doa itu tidak dengan sukacita, tidak dengan senang hati, tidak dengan rela hati, tidak dengan girang, artinya saudara-saudara kita melakukan itu dengan terpaksa. Saudara, Tuhan tidak ingin ketika kita melakukan sesuatu itu dengan terpaksa. Kita harus melakukan dengan sukacita, dengan kerelaan. Ya, dengan sukacita, dengan kerelaan. Sebab Allah tidak pernah berkenan, saudara, dengan sesuatu yang kita buat, yang kita lakukan, yang kita berikan itu lalu dengan berat hati, dengan terpaksa. Allah mau supaya kita melakukannya dengan sukacita, dengan senang hati. Haleluya. Kita tidak boleh dengan terpaksa. Saudara-saudara, seringkali ya ketika kita berdoa, kita terkadang melakukannya itu dengan sesuatu yang berat. Ya, sesuatu yang berat. Nah, saudara-saudara, kapan? Berapa kali kita harus berdoa? Kalau kita baca di dalam suratan Paulus kepada Tesalonika, dalam 1 Tesalonika pasalnya yang ke-5, saudara-saudara, dalam pasalnya yang ke-5, itu harus kita melakukan dengan senantiasa. Senantiasa artinya, saudara-saudara, tidak terbatas, tidak dibatasi kapan, berapa kali, ya, berapa kali. Tapi saudara, untuk kita berdoa 3 kali saja dalam sehari itu sudah sangat baik. Sudah sangat baik, ya. Tetapi saudara-saudara, dalam hal ini yang dimaksud oleh Paulus bukan berapa kali kita berdoa, bukan berapa banyak kali kita berdoa dalam sehari. Yang saudara-saudara menjadi tema kita pagi hari ini, yaitu ketika kita berdoa, saudara-saudara, kata Paulus, kita harus melakukan dengan sukacita. Nah, saudara, kalau mungkin kita berdoa untuk diri kita, mungkin kita bisa lakukan itu dengan sukacita. Kita berdoa untuk saudara kita mungkin masih bisa melakukannya dengan sukacita. Kita berdoa untuk teman kita, untuk orang yang kita cintai, untuk orang yang kita kasih, mungkin kita masih bisa melakukan dengan sukacita, dengan rela, dengan senang hati, dengan gembira. Mungkin bangga ketika kita berdoa untuk teman kita, untuk sahabat kita, untuk orang-orang yang dekat dengan kita, untuk saudara-saudara yang menyenangkan kita. Kita akan lakukan dengan senang hati. Tetapi saudara-saudara, ada satu pelajaran yang ditinggalkan oleh Yesus, yang diajarkan oleh Yesus. Ketika kita berdoa untuk orang yang tidak kita senang, untuk orang yang tidak kita suka, alias musuh kita, orang yang merugikan kita, orang yang menganiaya kita, orang yang menyakiti kita. Saudara, sangatlah berat untuk kita berdoa buat dia dengan senang hati. Karena mungkin orang bisa berdoa, karena Yesus ajarkan berdoalah buat mereka yang menganiaya kamu. Tetapi saudara-saudara, mungkin dalam doanya ya ada kata-kata yang mengutuk, ada kata-kata yang menghukum. Itu mungkin sangat manusiawi. Oh Tuhan, nyatakan kuasa-Mu biar dia jadi begini.
jadi begitu. Haleluya. Saudara, Paulus katakan kita harus berdoa dengan sukacita, dengan senang hati terhadap siapapun. Buat siapapun kita berdoa, kita harus berdoa dengan sukacita, tidak boleh dengan terpaksa. Haleluya. Coba saudara-saudara, kita baca dalam Injil Matius pasalnya yang ke-5, kalau tidak salah ya. Pasalnya yang ke-5 ayat 44. Yesus berkata demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah saudara, berat saudara ketika kita akan berdoa, Tuhan berkati dia yang baru saja menempeleng saudara. Tuhan berkati dia yang baru saja melempar saudara dengan batu. Tuhan berkati dia yang baru saja melempar gereja. Ya. Tuhan berkati dia yang baru saja membakar gereja. Saudara, mungkin akan sangat berat. Ada banyak orang berdoa untuk musuh dengan menangis. Kalau kita berdoa dengan menangis untuk musuh, tapi dengan hancur hati, dengan mengasihi mereka, oh Tuhan sangat memberkati. Tapi ketika kita berdoa dengan menangis karena sakit hati sama mereka, saudara, Tuhan tidak berkenan. Paulus katakan ketika kita berdoa untuk orang lain, kita harus berdoa dengan sukacita. Haleluya. Dan saudara, berdoa dengan sukacita dan dengan senang hati, dengan rela, itu besar kuasanya. Itu besar kuasanya. Tuhan senang dengan doa-doa orang yang dipanjatkan dengan rela, dengan senang hati, dengan sukacita. Haleluya. Mari di sepanjang hari ini, jemaat Tuhan, dimanapun kita pergi, dimanapun kita berada, bekerja, berusaha, di kantor, dimanapun, mari saudara-saudara kita senantiasa mengucap syukur, senantiasa berdoa, dan jangan terus saudara-saudara berdoa untuk diri sendiri, untuk keluarga. Saudara-saudara, kita harus belajar berdoa untuk orang lain. Kita harus menjadi pendoa syafaat pada hari-hari ini. Berdoa untuk orang lain, berdoa untuk musuh, berdoa untuk jemaat, berdoa untuk gereja, berdoa untuk penginjilan, berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan. Dan saudara lakukan itu dengan sukacita. Haleluya. Tuhan Yesus pasti memberkati kita. Kita akan melihat mukjizat kuasa doa ketika kita melakukannya dengan rela, dengan senang hati, dengan sukacita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur di pagi hari ini. Karena bukan suatu kebetulan ketika kami akan melangkah di hari ini, kami boleh dengar firman-Mu. Banyak hal Tuhan seringkali kami akan temui, kami akan jumpai dalam kami beraktivitas Tuhan. Ada yang menyenangkan dan ada yang tidak menyenangkan, menyakitkan, menyinggung. Tetapi kami percaya Tuhan, di pagi hari ini kami sudah dengar firman-Mu. Ajar kami supaya kami senantiasa mau berdoa. Bukan untuk kami, bukan untuk pribadi, tapi untuk orang lain, termasuk untuk musuh dan lawan kami, Bapa. Ajar kami berdoa dengan sukacita. Terima kasih Bapa. Berkati terus bangsa kami, berkati pemerintah kami, berkati negara kami, dan pulihkan bangsa kami Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.